1,2 miliar pengguna aktif. Facebook tumbuh dan berkembang lebih cepat dari apapun di planet bumi. Dalam sejarah apapun, Anda bisa bandingkan hanya dalam waktu kurang dari 8 tahun, 1,2 miliar. Bandingkan penyebaran, kecepatan, atau intensitasnya dengan perkembangan Kekaisaran Romawi, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kekaisaran Ottoman, televisi, bahkan internet. Tidak ada yang tumbuh secepat FB. Sadari atau tidak, kita berada pada sebuah revolusi digital. Yang menarik bagi kita, ada sebuah penelitian mengungkapkan 30% penduduk Inggris bercerai gara-gara media sosial. Lagi-lagi catatan bahwa ini power digital. Sebuah revolusi yang kita sebut revolusi digital, di sentrumnya revolusi sosial. Kekuatan digital yang luar biasa ini bahkan berperan dalam sebuah tatanan politik. Dari media digital, Anda tahu bahwa pemerintah pusat atau lokal telah merencanakan atau telah mengeksekusi sebuah kebijakan. Kemudian Anda juga tahu bahwa yang menentang banyak. Anda terpengaruh, Anda atau mereka berdemo, aktivitasnya diupload, dibaca lagi oleh publik. Bukankah ini mempengaruhi stabilitas politik? Pertanyaannya, apakah para pejabat atau para politisi itu juga paham keadaan ini? Khususnya di tingkat lokal ya. Kalau di tingkat elit sih, kesadaran dan pemahamannya tampak terlihat. Kita tahu bagaimana Jokowi, Prabowo, SBY, atau kalau di luar negeri, Presiden-presiden Amerika populer di Facebook. Maklum, sekelas mereka tentunya para konsultannya pun dari ragam spesialis ilmuwan. Di sana ada ahli perilaku sosial, ada ahli komunikasi publik, ada ahli marketing. Sehingga ketika para politisi elit ini turut ambil bagian dalam zona digital, manfaat politisnya pun optimal. Kelihatannya sih di tingkat lokal pun kesadaran itu ada pada pemikiran para politisinya. Hanya saja bagaimana mereka memulai, bagaimana memasarkan, bagaimana menghadapi konstituen di media sosial, mereka lakukan tanpa konsep. Tim yang ditunjuknya juga tidak paham. Sebagian besar politisi lokal bahkan tidak melihat potensi ini. Menghindari itu tidak salah karena secara objektif di tingkat lokal para politisinya pun masih kesulitan menunjuk orang. Salah nunjuk petugas medsos, bukan suara bertambah, justru konstituen hasil meraih di lapangan kampanye pun terkikis. Sebaliknya, jika tidak menjadi bagian dari zona digital politik, nama dia akan terbias oleh gagasan-gagasan calon lain yang secara jantan berada pada keluh kesah dan suara pengguna medsos. Upaya nyata mencari nilai-nilai yang relevan bagi kontestan politik dengan pengguna media sosial memang hal yang berisiko, tapi menggembirakan hasilnya bila sekali lagi dikonsep dengan cantik. Konsep realistis dengan kejelasan langkah awal dari pembuatan brand kontestan, pola pengembangan, sampai pada kejelasan konsep-konsep komunikasi. Percaya, Anda bisa jadi politikus hebat yang populis dengan memanfaatkan digital power ini. Lagi jika manajemen pengelolanya dilakukan oleh orang yang memahami komunikasi politik, paham data media sosial, paham karakter pengguna medsos, dan paham kategori konstituen.